Seperti kita ketahui bersama bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Tuhan tanpa melakukan takyif, tamsil, tasbih, dan ta'til. Ketika menetapkan nama dan sifat Allah itu, mereka tidak mentakwilkan cara atau kaifiyah dan memahami maknanya dengan berdasarkan pada perkataan Imam Malik yang terkenal, yaitu istiwanya Allah ma'lum, sudah diketahui maknanya, dan kaifiyahnya tidak diketahui atau majhul. Maka timbullah sebuah pertanyaan. Jika kita mengatakan seperti ini, seperti ucapan Imam Malik pada semua sifat Allah, bisa jadi kita akan ditanya, apakah mana dakhullah tertawanya Allah, atau wajhullah wajahnya Allah, atau rahmatullah kasih sayangnya Allah, atau sakumullah betisnya Allah, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Apakah kita harus mengetahui maknanya yang layak untuk Allah sehingga kita tidak menjadi manusia yang pasrah? Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam. Pada pertemuan kali ini, maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sikap seorang muslim terhadap nama dan sifat Allah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakwilkan kaifiyahnya Allah, akan tetapi menyerahkan pengetahuan tentang hal itu kepada Allah. Mereka mengimani sifat Tuhan, mengimani maknanya, dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Majishun, Ahmad bin Hambal, dan ulama salaf lainnya mengatakan, sesungguhnya kami tidak mengetahui kaifiyah apa yang diberitahukan oleh Allah tentang dirinya sendiri, meskipun kita mengetahui tafsirannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Darut Ta'arud Aqli wa Naqli. Abu Tayyib, ayah dari Abu Habs bin Sayin rahimahullah, mengatakan, saya hadir di majelis Abu Ja'far At-Tirmizi. Kemudian seseorang bertanya kepadanya tentang hadis mengenai turunnya Allah. Bagaimanakah turunnya Allah itu? Apakah di atasnya tetap ada ketinggian? Kemudian beliau menjawabnya, nuzul atau turunnya Tuhan itu ma'kul, dapat dicapai dengan akal. Caranya atau kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Beriman kepadanya hukumnya adalah wajib, dan bertanya tentang hal itu adalah perbuatan bid'ah. Di sini Imam Az-Zahabi mengatakan, benarlah ahli fikih dan alimnya Baghdad pada masanya, karena pertanyaan tentang turunnya Allah adalah pertanyaan yang tidak dapat menunjukkan maksudnya. Sebab sebuah pertanyaan itu mestinya tentang sesuatu katanya asing, yaitu tidak diketahui maknanya dalam bahasa. Padahal turun, berbicara, mendengar, melihat, mengetahui, dan bersemayam adalah ungkapan-ungkapan yang jelas bagi pendengar. Apabila zat yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya disifati dengan sesuatu sifat, maka sifat itu akan mengikuti yang disifati, sedangkan kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Ma'arijul Qabul juz 1 halaman 198, bersemayam atau istiwa di atas aras itu tidak memiliki kaifiyah. Selesai. Sudah bahwa dia Allah istiwa bersemayam di atas arasnya, dan tidak disebutkan bagaimana cara istiwanya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai sifat-sifat Tuhan adalah mereka menetapkannya, menetapkan makna yang ditunjukkan oleh hakikatnya, dan peletakan bahasanya. Mereka menyerahkan pengetahuan tentang cara kaifiyah dan substansi ma'iyah, disertai keyakinan bahwasanya hal itu tidak dipahami sebagai menyerupakan Tuhan atau suatu sifatnya dengan makhluk, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, baik serupa dengan zatnya atau serupa dengan sifatnya. Maka jika kita mengatakan seperti ucapan Imam Malik pada semua sifat, bisa jadi kita akan ditanya, apakah makna dakhullah tertawanya Allah, atau wajhullah atau wajahnya Allah? Maka di sini kita akan menjawab bahwa makna dakhullah, yaitu tertawanya Allah, adalah menetapkan sifat tertawa kepada Allah Ta'ala secara hakikat, dan bukanlah majas atau kiasan sesuai dengan segi yang layak dengannya, tanpa melakukan tamsil, penyerupaan, atau takhib.
membagaimanakannya. Kami menetapkan sifat dan menetapkan maknanya serta menyerahkan kaifiahnya sebagaimana yang disebutkan sebelum ini. Begitu pula adanya pada masing-masing sifat. Ibnu Jibrin rahimahullah mengatakan, kami menetapkan sifat dan menafikan tasbih, yaitu menyerupakan dari sifat itu. Tasbih hanya khusus disematkan pada para makhluk. Kami berkata sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkannya untuk dirinya sendiri, dan kami menetapkannya tanpa berlebih-lebihan dalam melakukan tamsil. Atau kami mengatakan sesuatu yang tidak benar tentangnya, seperti diketahui bahwa sifatnya makhluk sesuai dengan dirinya. Tertawanya makhluk adalah terbahak-bahak, dan suaranya yang terjadi karena ada sesuatu yang mengherankannya, mengembirakannya, atau menyenangkannya. Akan tapi di sini teman-teman sekalian, Tuhan tertawa sebagaimana yang Dia kehendakinya dengan sifatnya yang tidak diketahui dan kaifiahnya. Apakah kita harus mengetahuinya makna yang layak untuk Allah sehingga kita tidak menjadi manusia yang pasrah? Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa makna dari tauhid yaitu menyerahkan diri pada nama dan sifat Allah. Ringkasnya, tauhid memiliki dua makna. Yang pertama, menetapkan lafaz dan makna yang ditunjukkannya. Kemudian, menyerahkan pengetahuan tentang kaifiahnya kepada Allah semata. Inilah makna yang benar. Inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, menetapkan lafaz tanpa mengetahui maknanya. Inilah makna yang batil atau salah. Ada perbedaan antara mengetahui makna dan menetapkan hakikat suatu sifat dan mengetahui kaifiahnya. Para ulama mengatakan yang wajib adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri, seperti kedua tangan, kedua kaki, jari jemari, dan sifat-sifat lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan segi yang layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melakukan tahrif, penyelewengan, takhyif, membagaimanakannya, tamsil, menyerupakannya, dan ta'til, meniadakannya. Ia adalah hakikat dan bukannya majas. Kita harus membedakan antara makna yang harus kita imani dan kita tetapkan dan kaifiah yang tidak mungkin kita ketahui, karena Allah tidaklah ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak hanya satu orang yang meriwayatkan ijma yang dilakukan oleh ulama salaf yang menyatakan pendapat ulama salaf, diantaranya ialah Al-Khattabi, bahwasanya sifat-sifat Allah dipahami secara zahirnya dan menafikan kaifiah dan tasbih dari sifat-sifat itu. Sebab berbicara tentang sifat-sifat Allah merupakan cabang dari berbicara tentang zatnya yang harus diikuti jejaknya. Jika menetapkan zat Allah adalah menetapkan wujudnya, bukan menetapkan kaifiahnya, maka kami katakan bahwasanya ia memiliki tangan dan pendengaran, dan kami tidak mengatakan bahwasanya makna tangan adalah kekuasaan yaitu kudrah, dan makna pendengaran adalah pengetahuan. Sifat-sifat ini tak lain adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang layak untuk keagungannya, yang dinisbatkan pada zatnya yang suci, seperti penisbatan sifat-sifat segala sesuatu pada zatnya. Bisa kita ketahui bahwa ilmu adalah salah satu sifat zaitiyahnya Allah. Bagi mausuf yang disifati, ia memiliki karakteristik khusus sebagaimana pula dengan wajah dan perbuatan. Kita mengetahui bahwa penciptaan adalah mengadakan keadaan dari ketidakadaan, meskipun kami tidak mempertanyakan kaifiahnya perbuatan tersebut dan juga tidak menyerupakannya dengan perbuatan-perbuatan kami. Kami tidak melakukan perbuatan kecuali karena kita membutuhkan perbuatan itu. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji, begitu pula zat. Zat tersebut diketahui dari sisi globalnya meskipun tidak sama dengan zat-zat yang diciptakannya. Zat itu diketahui kecuali oleh Allah sendiri dan tidak diketahui kaifiahnya. Inilah yang tampak dari penyebutan sifat-sifat yang harus dipahami apa adanya. Seorang mukmin mengetahui hukum dari sifat-sifat ini dan pengaruh-pengaruhnya. Inilah yang diinginkan dari sifat itu. Ia mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya
orang-orang beriman akan melihat wajah Allah penciptanya di surga dan menikmati kenikmatan yang melimpah di sisinya. Semua kenikmatan dan semisalnya, ia juga mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan pencipta yang disembah. Ia tidak mengetahui esensi sesuatu itu, akan tetapi beginilah ujung dari pengetahuan makhluk. Ia mengetahui sesuatu dari sebagian sisi dan tidak mengetahui esensi yang lainnya, dan pengetahuan mereka terhadap jiwa mereka sendiri pun termasuk dalam jenis yang ini. Orang Arab jika menafsirkan maknanya, tak lain mereka hanya menafsirkan sesuai dengan apa yang mereka lihat saja pada makhluk. Maka kita akan sebutkan bahwa apabila mereka menafsirkan makna sifat-sifat makhluk, mereka menafsirkan sesuai dengan apa yang mereka lihat dan yang mereka ketahui tentang sifat-sifat itu. Bagaimana mungkin mereka dapat menunjukkan kaifiyah dan sifat-sifat Tuhan padahal tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia tidak diketahui oleh penglihatan dan pengetahuan mereka. Tidak dapat meliputi pengetahuannya. Tidak ada yang selamat dari subhat ahli bid'ah ini, kecuali orang yang mengikuti jalan dan jejak ulama salaf. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.